الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula, pujian yang banyak, pujian yang luas, pujian yang baik, pujian yang penuh berkah, pujian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga selawat dan salam tetap tercurahkan buat Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pada pertemuan ini mungkin yang dibahas bukanlah sesuatu yang baru, hanya saja pengulangan yang penting untuk diulang agar apa yang kita lakukan benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang berkaitan dengan niat, salahul niyah, baiknya niat kita. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka bagi siapapun yang berbuat, dia akan mendapati sesuai dengan apa yang dia niatkan. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sedangkan mereka yang hijrahnya karena menginginkan dunia atau menikahi seorang wanita, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya itu pun ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia akan mendapatkan hanya apa yang diniatkannya. Ma'asyiral rahimakumullah. Hadis yang mulia ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari di beberapa tempat, menunjukkan pentingnya hadis yang mulia ini. Selanjutnya, hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi. Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi menyebutkan muqaddimah dari hadis ini. Dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Di satu tempat disebutkan oleh Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi rahimahullah, sami'tu Umar bin Al-Khattab yaqulu 'ala al-mimbar. Aku mendengar Umar bin Al-Khattab menyampaikan hadis ini di atas mimbar. Di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi, sami'tu Umar bin Al-Khattab yakhutubu. Aku mendengar Umar bin Al-Khattab berkhutbah, lalu menyebutkan hadis yang mulia ini. Apa pelajarannya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah ketika memahami atau
mendapatkan penjelasan ternyata hadis ini disampaikan oleh Umar bin Khattab di atas mimbar. Disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika berkhutbah. Dan lanjutan hadis ini juga disebutkan oleh Umar bin Khattab bahwasanya dia mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya juga di atas mimbar dan ketika berkhutbah. Saya mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, innamal a'malu binniyat, sampai akhir hadis. Masyaallah rahimakumullah. Dua riwayat ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya hadis yang mulia ini, hadis innamal a'malu binniyat, hadis niat ini adalah hadis yang sangat penting. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya di atas mimbar dalam keadaan berkhutbah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini di mana? Di atas mimbar berkhutbah. Kemudian para ulama setelahnya Imam Al-Bukhari sebutkan tadi, Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'innya dan yang lainnya, para ulama menyebutkan hadis yang mulia ini di awal dari buku-buku mereka, di awal dari karya tulis mereka, menunjukkan apa? Pentingnya hadis yang mulia ini. Jangan sampai sudah banyak yang dikumpulkan, sudah banyak yang diamalkan, ternyata niatnya salah. Berarti mohon maaf, tidak sedikit orang tua yang menyekolahkan anaknya ke pesantren dengan niat yang kurang tepat, sehingga apa yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi. Ada yang pindah di tengah jalan, ada yang macam-macam. Masyaallah, ada rahimakumullah. Di sini letak pentingnya niat, tidak hanya ketika mendidik anak, termasuk ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral al-ikhwah rahimakumullah. Seperti yang disebutkan tadi, al-a'immah, para imam, para ulama yang menginginkan kebaikan untuk umat ini pun tidak luput dari menyebarkan, mengajarkan hadis yang mulia ini kepada umat, kepada kaum muslimin, agar betul-betul memahami apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah rahimakumullah. Kenapa penting untuk mempelajari hadis yang mulia ini, innamal a'malu binniyat? Karena ternyata para ulama menyimpulkan amal yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan dianggap sebagai amal kalau niatnya benar lillahi taala, mengikuti apa yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, contoh kecil dalam kehidupan kita. Hari ini ada yang nampaknya mengikuti sunnah, tapi niatnya tidaklah mengikuti sunnah. Maka syattana, jauh berbeda antara mereka yang melakukan sunnah karena mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang melakukan sunnah. Zahirnya dia melakukan sunnah, tapi ternyata bukan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, berjenggot, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terlihat sendiri berjalan di muka bumi ini yang menggunakan jenggot, yang memelihara jenggot bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW atau umat Islam. Di India jelas berbeda agamanya, Hindu atau Buddha, mereka memelihara jenggot. Isbal, tidak menggunakan pakaian isbal bagi laki-laki. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di belahan dunia lain ada yang menggunakan pakaian yang mirip dengan itu karena mudi.
karena mudik. Maka syartana ketika kita mengamalkan semua ini karena mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang mengikuti tren. Masyaallah, sama halnya ketika kita mengaji. Ketika kita mengaji, duduk mempelajari Islam, apa niatnya? Di antara niatnya adalah menuntut ilmu sendiri adalah fardhu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya fardu, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menuntut ilmu, ketika kita duduk di majelis ilmu, kita sedang apa? Sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguatkan niat ini, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam berikan banyak motivasi. Di antaranya apa? Ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya. Apa yang kita pelajari ini bahagian dari apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap demikian. Apa yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya memotivasi kita untuk bersabar dalam menuntut ilmu. Pertama, nazalat alaihimus sakinah. Diturunkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita rasa-rasakan. Harus kita rasakan. Ghashiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Haffathumul malaikah, dijaga oleh para malaikat. Walaupun kita tidak melihatnya, iman kita meyakininya. Walaupun kita tidak melihatnya, iman kita meyakini, mengimani apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya majlis ilmu, majlis yang dijaga oleh para malaikat. Kemudian zakarahumullah iman indah, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang hadir di majlis ilmu tersebut. Di mana dibanggakannya? Di hadapan makhluk pilihan Allah Jalla fi'ula yang ada di sisinya. Masyaallah, rahimahumullah. Orang tua, sebahagian orang tua ingin sekali nama anaknya disebut di satu event. Baik itu event nasional atau bahkan event internasional, lomba ini, lomba itu, juara 1 bulan, bid bulan dan seterusnya. Kemudian bangga. Masyaallah, rahimahumullah. Apa enaknya, apa nikmatnya, apa hebatnya ketika nama kita disebut-sebut di hadapan manusia. Ketika tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bandingkan dengan mereka yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Minimal masyaallah rahimakumullah, 4 hal ini memotivasi kita untuk bersabar menjalankan perintah Allah. Apa perintahnya tadi? Menuntut ilmu, belajar. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk bisa bersabar dalam menuntut ilmu, dalam belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ma'asyiral rahimahullah, belajar agama ini untuk apa? Belajar agama ini untuk apa? Untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, karena itulah tujuan adanya kita di muka bumi. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk memperhambakan diri kepadaku, kata Allah. Lalu diutus para rasul, lalu diturunkan Al-Quran,
mensyariatkan syariat untuk bisa mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diinginkan oleh Allah Jalla fi'ala. Maka hendaknya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah tidak hanya zahirnya yang terus kita perbaiki, tapi batinnya. Urusan niat tadi hendaknya terus kita perbaiki agar ibadah yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul 'ajilah عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا." Siapapun yang menginginkan, ini niatnya, menginginkan sukses di dunia saja, ajjalna lahu fiha liman nurid, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, akan kami jadikan sukses tapi tentu siapapun yang kami inginkan. Ya, jadi adanya orang-orang sukses yang menginginkan dunia ini bukan karena kehebatan orang itu, tetapi karena apa? Allah yang menjadikan dia sukses, Allah yang menjadikan dia hebat, Allah yang menjadikan dia memiliki ini, memiliki itu dan seterusnya. Karena ini fitnah di akhir zaman ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terjangkiti bahkan anak-anak kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan anak-anak kita. Di mana hari ini orang-orang melihat kesuksesan itu adalah mereka yang memiliki ini dan itu, barang-barang mewah, mobil banyak dan seterusnya. Padahal ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia, apa sebenarnya kita inginkan? Apakah kebaikan di dunia itu banyak harta? Apakah kebaikan di dunia itu punya jabatan, punya kekuasaan dan seterusnya? Kalau itu yang kita inginkan, maka ingatlah apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang manusia yang banyak hartanya, yang kaya raya, yang memiliki kekuatan. Kekuatan itu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia memilikinya. Siapa? Fir'aun, Qarun. Maka hendaknya selaraskan apa yang kita ucapkan dalam doa kita dan apa yang kita pahami dengan hati kita. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia. Apa yang terbayangkan? Apakah kebaikan itu seperti apa yang dirasakan oleh Fir'aun, atau apa yang dirasakan oleh Qarun, atau seperti apa? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan hal ini fitnah yang terjadi di zaman kita, di mana handphone, alat komunikasi tidak hanya dipegang oleh orang tua, bahkan anak-anak, bahkan sebagian guru kita lihat, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mulai kebingungan dalam mengajar. Kenapa? Ada muridnya yang dengan memegang handphone tidak belajar di kelas bisa lebih kaya dari gurunya. Jadi apa tujuan sekolah? Apa tujuan sekolah? Nah, kadang gurunya ada yang banting setir. Tidak benar berarti sekolah. Karena memahami apa? Sekolah itu supaya dapat kerjaan. Sekolah itu supaya dapat harta benda dan seterusnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ingat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, maka yuridul ajilah. Siapapun yang menginginkan kehidupan dunia ini, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, akan kami berikan, tetapi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala siapa saja yang layak untuk sukses. Tapi apa balasannya di akhirat? Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan apa?
neraka jahanam tempat kembalinya. Waliyadzubillah. Dimasukkan dalam neraka jahanam dalam keadaan hina, dalam keadaan terusir, dalam keadaan tidak mulia. Golongan yang pertama. Golongan yang kedua dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat setelahnya. Wa man arada al-akhirah. Sedangkan mereka yang menginginkan kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dia berusaha untuk mendapatkan kehidupan akhirat tersebut. Karena kehidupan sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini sebentar. Silahkan dilihat di sekeliling kita. Dibangun rumah besar-besar, ditinggal. Dibangun rumah mewah-mewah, ditinggal. Yang beruntung siapa? Guru Walid. Ya, dibangun rumah besar-besar, anak sekolah, anak nikah dan seterusnya. Siapa mau tinggal di rumah lagi? Enggak ada. Akhirnya panggil guru Walid. Bahkan di kota besar yang kita dapati, masyaallah rahimahumullah, orang rela hidup di ruangan 2x3 atau bahkan 2x2. Lebih simpel, lebih mudah, makan tinggal antar jemput, catering dan seterusnya. Kemudian pakaian bisa di laundry, pekerjaan juga dan seterusnya. Mereka yang mengejar dunia. Masyaallah rahimahumullah. Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha. Siapapun yang menginginkan akhirat, golongan yang kedua. Kemudian dia berusaha. Jadi bukan hanya sekedar keinginan belaka. Bukan hanya sekedar keinginan belaka. Kadang kita ditanya, ya, baik itu yang kita dapati kisahnya di dalam buku ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa belum siap mati? Apa jawaban kita? Atau kenapa belum mau mati? Apa jawaban kita? Belum siap. Kalau belum siap, apa yang harus dilakukan? Siap. Besoknya ditanya lagi, sudah siap atau belum? Belum siap. Kenapa? Karena tidak siap-siap. Karena tidak persiapan. Ketika ditanya siap mati atau tidak siap. Kalau tidak siap, apa yang harus dilakukan? Mestinya siap. Bukan tidak boleh mengambil bahagian dari dunia ini, masyaallah. Bukan tidak boleh mengambil bahagian dari dunia ini. Tapi hendaknya dunia ini benar-benar dijadikan sebagai dunia. Dia adalah sarana, jalan yang mengantarkan kita kepada akhirat. Indah sekali apa yang diungkapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dunia ini. Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia ini? Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia ini? Illa karakibin qala tahta syajarah, kecuali hanyalah seperti seseorang yang mengadakan perjalanan, kemudian dia istirahat di bawah dahan pohon, tidur siang. Indah sekali kalimatnya. Qala qailula, tidur siang. Kemudian bangun, kemudian melanjutkan perjalanan. Pertanyaan kita, kalau tidur siang itu, apalagi tadi gambarnya di bawah pohon, kira-kira enaknya pakai spring bed atau pakai tikar? Ini tidur siang ya, bukan tidur malam. Tidur siang, enaknya pakai spring bed atau pakai tikar? Di bawah pohon, pakai tikar sudah nyaman, sudah enak. Ya, jangan pula bawa spring bed ke bawah pohon yang ada diketawain sama orang. Tapi sebenarnya hendaknya kita menertawakan diri kita sendiri. Kenapa? Karena itu yang terjadi dengan diri kita. Dunia ini seperti pohon yang kita singgahi sebentar. Ambillah bagian darinya secukupnya untuk melanjutkan perjalanan kita ke akhirat. Masyaallah, rahimahumullah, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia ini? Illa karakibin, hanyalah seperti orang yang mengadakan perjalanan,
Kemudian apa? Qala tahta syajarah, tidur sejenak, tidur siang. Namanya tidur siang itu berapa lama enaknya? Sebentar, setengah jam, paling lama 1 jam. Kalau dua jam tidur siang atau sakit? Mencurigakan kalau udah 2 jam. Dan dicari, apalagi yang buka toko. Tidur ya Pak, tapi kok udah 3 jam tidur ya dicari. Jadi bukan istirahat namanya. Masyaallah. Al-ikhwah rahimakumullah. Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Siapapun yang menginginkan akhirat, kemudian dia berusaha untuk mendapatkan akhirat tersebut, nampak usahanya. Seperti contoh, kalau mau ke Jakarta jalannya ke sana apa ke sana? Ke sana kalau pakai bis ya. Karena bisa juga kalau pesawat kan. Ya. Disebutkan di dalam ungkapan hikmah, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Engkau menginginkan keselamatan, tapi engkau tidak berjalan di jalan yang mengantarkan kepada keselamatan. Maka ketahuilah bahwasanya yang namanya kapal tidak berjalan di daratan, berjalan sesuai dengan jalannya, alurnya sebagai kapal ya di lautan. Masyaallah, rahimakumullah. Maka orang yang menginginkan akhirat bukan berarti pula hidupnya di masjid saja, baca Quran saja, tidak. Dia akan hidup seperti manusia yang lainnya, tetapi kehidupannya sebagai penopang, sebagai bekal, sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan akhirat, bekerja. Inilah urusan niat tadi, bekerja. Ini rata-rata bapak rumah tangga itu terus sebutannya bapak rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga, kalau bapak suami aja lah ya, suami. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dinar anfaqtahu fi sabilillah, dinar yang engkau infakkan fi sabilillah, di jalan Allah. Kemudian dinar yang engkau infakkan ke dalam mulut istri atau keluarga, mana yang lebih utama, yang lebih baik? Dinar yang engkau infakkan ke mulut istri atau keluarga. Kapan itu? Kalau benar niatnya. Kalau benar niatnya. Jadi bekerja setiap hari tujuannya apa? Bukankah pekerjaan itu sebenarnya sarana untuk mendapatkan pahala yang besar? Bukankah pekerjaan itu sebagai sarana untuk mendapatkan pahala yang besar, pahala bisa bersedekah kepada anak dan istri ataupun keluarga, pahala ketika menjalankan apa yang diamanahkan. Masyaallah, rahimakumullah. Tapi Nabi SAW ingatkan tadi, kalau benar niatnya, apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau benar niatnya, ada nilai pahalanya. Bahkan tidur itu apa niatnya? Apa niatnya tidur? Ternyata urusan tidur ini pun dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Al-Qusair hafizahullah menyebutkan tidur itu, saya ingat beliau, tidur itu niatnya apa? Mengistirahatkan badan kita atau memberikan hak badan kita untuk istirahat dari kelelahan beribadah, mempersiapkan lagi untuk bisa beribadah setelahnya. Maka tidur kita akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyaknya tidur yang kita lakukan apa? Tidak bernilai apa. Apalagi adanya azkar atau zikir-zikir sebelum tidur. Maka tidur itu sebenarnya ma'asyiral rahimakumullah sarana untuk muhasabah, sarana untuk menghisab diri kita sebelum benar-benar dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara doa sebelum tidur? Apa di antara doa sebelum tidur?
sini nggak suka tidur ya. Atau doanya nggak dipakai, kan dua kemungkinan. Doanya nggak dipakai atau nggak suka tidur. Karena ada di belahan dunia sana orang sudah mulai mencari cara supaya tidak tidur. Kenapa? Merasa produktif. Eman-eman kalau tidur, nggak bisa berbuat ini. Jadi minum obat ini, obat seterusnya, akhirnya tidak tidur, bangga bisa tidak tidur. Padahal keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Keluar dari fitrah sebagai manusia hebat atau tidak? Tidak hebat. Ya, kalau keluar dari fitrah, ada orang yang tidak bisa, ada orang yang tidak butuh makan. Hah? Ada orang yang tidak butuh makan, atau orang yang berusaha untuk tidak makan, minum obatnya, ya, lapar minumnya promak dan seterusnya. Ada yang seperti itu, menjaga ibu khususnya atau perempuan pada umumnya, menjaga ideal tubuhnya supaya berat badannya sama terus. Entah apa gunanya Allah Taala. Ya, masyaallah. Alif warahmatullah. Di antara doa sebelum tidur apa yang mengingatkan kita kepada kematian? Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u wa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin. Dengan namamu ya Allah aku letakkan badan ini, jambi badan sebagian kanan, untuk mencontoh tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa doa setelahnya? Wabika arfa'u, dan nanti kalau bisa bangkit lagi dengan bantuan darimu ya Allah, dan kehebatan kita. Fa in amsakta nafsi farhamha, kalau seandainya engkau cabut nyawaku ya Allah, kau pegang nyawaku ya Allah, maka rahmati dia. Wa in arsaltaha, tapi kalau nanti masih dikembalikan rohnya, diberikan kesempatan hidup lagi, apa mintanya? Fahfadha, jaga dia ya Allah, bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, seperti yang engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Dan banyak lagi dari zikir-zikir tidur yang mengingatkan kita tidur itu banyak manfaat. Ya, secara agama mendatangkan pahala, muhasabah dan seterusnya. Masyaallah, alaihi warahmatullah. Begitu dengan makan. Apa manfaat makan? Di sini makan kira-kira berapa kali sehari? 3 kali. Sebelah sana, sebelah sini makan 3 kali sehari. 2 kali. Itu belum sama snacknya ya. Beda sama jajan. Masyaallah warahmatullah. Makan itu ternyata sarana sebab yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sarana atau sebab yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi urusan niat yang kita bahas tadi. Kalau benar niatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yarda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar redha anil abdi, kepada hamba, ya'kulal aklata, hamba yang ketika makan, setelah makan fayahmadahu 'alaiha, dia memuji Allah. Ataupun yang minum, yashraba syarbata, setelah minum fayahmadahu 'alaiha, dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat makan dan minum yang dia dapatkan. Bukankah dalam keseharian kita yang kita cari itu keridhaan Allah? Ketika Allah Subhanahu wa taala ridha, Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita.
Allah Subhanahu wa taala akan urusi urusan kita. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala bentuk kesulitan kita. Ternyata hal itu ada pada makan. Kalau benar niatnya. Ketika makan, setelah makan, ini setelah makan ya, bukan berarti setiap kali suapan, alhamdulillah, suap lagi, alhamdulillah. Allah Taala kita tidak mendapatkan tata caranya seperti itu. Sebutkan dalam hadis yang lain tata caranya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan basmalah di awalnya, kemudian mengucapkan alhamdulillah ketika selesai dari makannya, bukan setiap kali menyuap. Begitu dengan minum. Ma'asyiral alif rahimakumullah. Jadi makan pun kalau benar niatnya bisa menjadi sarana mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berpakaian. Kalau benar niatnya, ada manfaatnya atau tidak? Apa niatnya berpakaian? Apa perintahnya? Iya, menutup aurat. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu niatnya, maka akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti orang yang menginginkan akhirat dia tinggalkan kehidupan dunia ini, tidak. Tetapi dia jadikan dunia ini sebagai sarana. Dia jadikan dunia ini sebagai apa? Sarana. Sarana itu apa bahasa kita? Itu bahasa kita ya. Apa bahasa kita ini sarana itu? Karena dalam bahasa hikmahnya, dalam bahasa Arabnya bukan sarana, disebutkan sebagai kapal. Dunia ini lautan, kegiatan sehari-hari dijadikan sebagai kapal. Dengan kapal itu dia mengarungi lautan dunia ini. Apa artinya? Ya sarana tadi. Bukan tidak boleh ngambil ini ngambil itu, silakan, tetapi kalau kapal mengisi sesuatu yang tidak penting apa jadinya? Tenggelam. Ya, makan silakan, minum silakan, tidur silakan. Tapi kalau benar niatnya akan menjadi kapal, sarana untuk mengantarkan kita mengarungi samudra yang luas kehidupannya. Ma'asyiral alif rahimakumullah. Wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Ini juga penting. Siapa yang menginginkan akhirat kemudian dia berusaha dan dia mendasari usahanya di atas apa? Keimanan, mengimani ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan suka-suka dia. Bukan suka-suka dia, tapi ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Urusan ibadah tidak boleh dilakukan asalnya. Asal urusan ibadah itu haram untuk dilakukan kecuali ada perintahnya. Kan enak sebenarnya. Ibadah ini, ibadah itu, dan tidak perintahnya. Kalau tidak ada, tidak akan diterima. Ya, sehebat apapun ibadahnya, kalau tidak ada perintahnya, tidak akan diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Sehebat apapun amalnya, tidak akan diterima. Sedangkan urusan dunia apa? Hukum asalnya boleh kecuali yang dilarang, dan yang dilarang itu sedikit, ya, dan yang dilarang itu sedikit. Ma'asyiral rahimahullah. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ma'asyiral rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura."
Sedangkan mereka yang menginginkan akhirat dan berusaha untuk mendapatkannya, seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau ingin berjalan atau menginginkan akhirat, maka akan tampak dari usaha-usahanya kemana mengarah perjalanannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardah mengingatkan bahwasanya aqbalatid dunya mudbirah wa aqbalatil akhirah muqbilah. Dunia ini pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat datang mendekati kita. Maka merugi sekali mereka yang mengejar sesuatu yang akan meninggalkan mereka dan lalai dari sesuatu yang pasti akan mendatangi mereka. Kemudian beliau berpesan, "Kunu min abna'il akhirah." Jadilah kalian orang-orang yang memakmurkan akhirat, karena masing-masing ada yang memakmurkannya. Baik itu di dunia ataupun akhirat. Dunia ada yang memakmurkannya, akhirat pun ada yang memakmurkannya. Ma'asyiral rahimakumullah. Siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha untuk mendapatkannya, mendasari usahanya di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka itulah yang usahanya akan berbalas. Yang usahanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral rahimakumullah. Lanjutan dari ayat yang mulia ini. Ayat yang mulia ini terdapat dalam surat Al-Isra. Lanjutan dari ayat yang mulia ini mengingatkan kita bagaimana mestinya mengarungi kehidupan ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullan numiddu haula'i wa haula min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Masing-masing tadi yang menginginkan dunia dan yang menginginkan akhirat akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menginginkan dunia jangan merasa tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullan numiddu haula wa haula. Begitu dengan yang menginginkan akhirat juga akan ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada lagi istilah ungkapan si fulan enggak sholat, enggak ngaji, tapi rezekinya lancar. Artinya apa? Kita sholat, kita ngaji bukan untuk membeli rezeki Allah. Ya, seperti sebahagian kaum muslimin yang sengaja salat duha atau membaca surat Al-Waqiah. Apa tujuannya? Lancar rezekinya, ingin jadi orang kaya dan seterusnya. Terlalu murah ibadah ini untuk membeli akhirat. Terlalu murah ibadah ini untuk membeli dunia. Dunia ini ma'asyiral rahimakumullah seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari seperti sayap seekor nyamuk. Ma'asyiral rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menahannya. Ada orang tidak sholat, maksiat, jalan, tapi rezekinya lancar. Ya. Kemudian apa lagi? Hartanya banyak. Itu pemberian dari Allah. Tidak ada yang bisa nahan. Kenapa Allah beri? Apa jawabannya kalau kenapa Allah beri? Ya suka-suka Allah, kan Allah yang punya. Tidak boleh kita tanya. Misalnya tetangga kita punya rumah. Tetangga kita punya rumah. Ruang tamunya diletaknya di sebelah kanan. Kemudian sebelah kirinya ditaruh dapur. Belakang baru kamar dia. Tetangganya boleh nggak nanya, kenapa seperti itu? Kok nggak seperti rumah saya?
Suka-suka dia. Rumah siapa? Masa kita yang ngatur? Yang memiliki segala sesuatu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang maksiat jalan terus, sholat tidak, ngaji tidak, tapi sehat-sehat aja. Ya, sehat-sehat saja, bahagia nampaknya. Nampaknya bahagia, zahirnya nampak bahagia. Maka melalui ayat yang mulia ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita belajar bahwasanya semua itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terserah Allah memberikan ke siapapun yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan tadi, kullan numiddu haula'i wa haula. Yang menginginkan dunia kami kasih, yang menginginkan akhirat kami kasih, yang menginginkan dunia difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menginginkan akhirat juga difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rugi siapa? Yang ingin akhirat tapi melihatnya ke ahli dunia, atau yang ingin dunia tapi melihatnya ke ahli akhirat. Dia tidak menikmati ini dan juga tidak menikmati itu. Masyaallah alaihi rahimakumullah. Jadi jangan bingung, tinggal pilih, mau di dunia atau mau milih dunia atau milih akhirat. Kullan numiddu haula'i wa haula. Difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan tidak sholat, ada orang kafir jelas tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kaya, tapi punya ini, tapi punya itu. Apa urusannya dengan kita? Ya, ingat ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang bukan tugas kita jangan dikerjakan, yang bukan beban kita jangan dipikul. Indah sekali kehidupan di rumah sakit. Siapa di sini yang kehidupannya di rumah sakit, perawat ataupun dokter? Urusan dokter tidak akan dilakukan oleh perawat, urusan perawat tidak akan dilakukan oleh dokter. Masing-masing sudah ada tugasnya. Walaupun perawat itu tahu betul apa yang mesti dilakukan. Ya, misalnya tiap hari dia mendampingi dokter penyakit dalam. Kalau sakitnya ini mesti obatnya ini, sakitnya ini mesti obatnya, sampai hafal perawatnya. Perawat boleh nggak ngasih resep? Nggak boleh, walaupun dia tahu, walaupun dia hafal. Kenapa? Bukan tugas dia. Bukan tugas dia. Begitu dengan dokter umum, dengan dokter spesialis, dan seterusnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Begitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang menginginkan kesuksesan dunia, tidak usah kita sibuk. Beda dengan amar ma'ruf nahi munkar. Beda dengan amar ma'ruf nahi munkar. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka menyelamatkan diri kita sendiri sebelum orang lain. Kenapa? Karena kita berada di satu kapal, di satu dunia. Ketika satu azab itu diturunkan, yang terkena azab, yang merasakan azab bukan hanya orang-orang yang bermaksiat, termasuk orang-orang saleh akan merasakan azab itu. Kenapa? Karena orang salehnya tidak muslim, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Masyaallah rahimakumullah. Jadi urusan amar ma'ruf nahi munkar sebenarnya bukan hebat-hebatan, bukan soleh-solehan, tapi kita takut azabnya ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang bermaksiat dan kepada yang saleh. Dan itu yang pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mungkin ada yang melakukan maksiat sementara di sana ada orang saleh? Mungkin enggak azabnya itu tidak dirasakan oleh orang saleh tadi? Mungkin saja, selama mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Masyaallah alaihi rahimakumullah. Jadi ini harus dipahami. Ya, dua hal. Bukan berarti kita tadi
tidak memikul beban orang lain, ya berarti tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak, karena amar ma'ruf nahi munkar itu beban kita. Dan tugas kita hanya menegakkannya, bukan merubah orang. Ini udah diajak sholat tapi tidak mau sholat, bukan urusan kita. Asalkan cara kita mengajaknya sudah benar. Begitu dengan anak-anak kita, begitu dengan orang tua kita, begitu dengan keluarga kita. Tambah dengan doa dan seterusnya. Ma'asyiral al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Maka perhatikanlah bagaimana kami menjadikan sebahagian yang lain lebih hebat, lebih daripada sebahagian yang lainnya. Tapi apa kata Allah? Walal akhiratu akbar darajat. Dan sungguh akhirat itu lebih besar derajatnya, lebih tinggi derajatnya, wa akbaru tafdila, lebih utama. Ya, lebih utama. Siapa yang di sini yang pernah jalan-jalan ke taman? Di sini ada taman. Ada taman. Di UB ada taman atau enggak? Taman atau kebun bunga, apa sawit semua? Ada taman ya. Gimana rasanya berada di taman? Enak atau enggak? Enak itu kalau yang pernah nih, yang pernah atau enggak ini? Hah? Kita sekarang di mana? Di taman. Gimana rasanya? Tercium nggak bau harumnya bunga itu? Hah? Masyaallah. Jadi harus rasakan. Harus rasakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan bahwasanya majelis ilmu raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, singgah. Mana taman surga itu? Ila dzikr, majelis ilmu. Ya, majelis ilmu, majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah alaikum. Mungkin sebagian orang merasa aneh atau seperti seakan-akan membaca dongeng ketika melihat kehidupan para ulama yang begitu menikmati ilmu, yang begitu menikmati ibadah. Sampai dikisahkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah tentang gurunya Syekh Al-Albani rahimahullah. Semoga Allah SWT merahmati ulama kaum muslimin. Beliau berada di satu perpustakaan di luar negeri biasanya ya seperti ini, tinggi, bukunya sampai atas. Gimana supaya bisa ambil buku yang paling atas atau yang di bagian atas? Pakai tangga. Naik tangganya, diambil bukunya, dibaca bukunya. Tahu dari kapan sampai kapan? Dari setelah salat Isya sampai menjelang subuh. Mungkin orang bilang ini orang gila. Kenapa nggak turun duduk di sofa enak? Tapi dia merasakan kenikmatan. Ya, dia merasakan kenikmatan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lupa, kemudian baca. Gimana dia tadi? Di atas tangga, bukan 1 jam 2 jam. Dari setelah Isya sampai menjelang subuh. Kenapa seperti itu? Karena mereka merasakan kenikmatan, nikmatnya ilmu, nikmatnya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah al-ikhwah rahimakumullah. Jadi kalau ada orang-orang yang cita-citanya dunia, lalu nampak dia berbahagia dengan cita-citanya tersebut dan seterusnya, ya biasa saja. Memang itu yang diinginkannya. Memang itu yang diinginkannya. Antum lihat orang yang gila jabatan, itu aneh bagi yang betul-betul memperhatikan. Ya, duduk sama kawan-kawannya, sama bawahan, sama atasan dengan gaya dan seterusnya.
pakaian dijaga, ini dijaga dan seterusnya. Ya, merasa hebat, belum lagi tambah kamera ini, tambah kamera itu, merasa hebat. Masyaallah rahimahullah, sebenarnya apa yang dicari? Ya, sebenarnya apa yang dicari? Kehebatan apakah nikmat? Apakah nikmat seperti itu? Coba tanya orang-orang yang bekerja dengan kekuasaan seperti itu, pembagian waktunya, ya, kemudian apalagi waktu untuk keluarganya berkurang, waktu untuk umatnya atau untuk masyarakatnya banyak, kadang harus ke sana, kadang harus ke sini, pagi sudah standby, acara kadang sampai malam dan seterusnya. Setelah 5 tahun, kira-kira tobat atau enggak? Merasa capek atau enggak? Ada yang tobat, ada yang mau lagi seperti itu. Ternyata enak menurut dia. Nah, ternyata enak menurut dia. Masyaallah rahimahullah. Begitu dengan orang yang menyibukkan diri dengan harta dunia. Punya mobil ini, datang mobil yang baru ganti lagi, padahal mobil lama masih bagus. Datang model ini ganti lagi dan seterusnya. Apa yang dirasakannya? Menurut dia nikmat. Nah, menurut dia nikmat. Masyaallah rahimahullah. Di sini penting untuk merasa-rasakan kenikmatan itu. Kalau memang kita memilih untuk menjadi penduduk akhirat, memilih untuk meniti jalan menuju akhirat. Itu bayangkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang pernah Engkau berikan nikmat orang yang berjalan di atasnya. Kemudian disebutkan tafsirnya dalam ayat yang lain, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. 4 golongan ini yang mun'am atau yang mun'am alaihim, yang mendapatkan nikmat berada di jalan yang lurus. Kira-kira dari 4 golongan ini, nabi, para nabi, kemudian siddiqin, kemudian syuhada, para mati syahid, kemudian salihin. Golongan yang mana yang paling enak? Golongan yang mana yang paling enak? Nabiyin enak jadi nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa manusia yang paling berat ujiannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab apa? Al-anbiya. Para nabi paling berat ujiannya. Walaupun keimanannya, ketakwaannya tinggi, tapi ujiannya lebih berat. Kalau milih sendiri tidak akan sanggup. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang salah satu nabi yang pernah diutus kepada Bani Israel, disiksa oleh umatnya. Tahu cara menyiksanya seperti apa? Digergaji. Nabi digergaji. Tidak usah jauh-jauh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana siksaan yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dilempari dengan batu ketika ke Taif sampai berdarah. Ketika perang Uhud, apa yang terjadi? Pecah rubaiyah, gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pecahnya kenapa? Anak panah, bukan ditancap dari sini, tapi dari jauh. Anak panah yang menancap ke gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi tidak akan sanggup. Golongan keduanya apa? As-Siddiqin. Di antara As-Siddiqin ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tidak usah jauh-jauh kisah Abu Bakar As-Siddiq, tentang kedermawanannya saja. Berapa infak Abu Bakar As-Siddiq? Semuanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena siddiq atau sedekah itu ada hubungannya. Sedekah dengan siddiq itu ada hubungannya. Sedekah kita itu bukti kejujuran kita dalam beragama, bukan soal banyak atau sedikitnya, tapi soal kualitas dari apa yang kita sedekahkan. Masyaallah rahimakumullah. Ini juga berat. Setelahnya apa? Syuhada, mati syahid. Nengok perang aja, nengok darah aja
takut. Ya, kita punya kenalan bahkan saudara di angkatan, ya, saya ingat di angkatan polisian atau angkatan saya lupa, ya, saya nggak ingat betul. Polisian kalau tidak salah ditugaskan di Aceh. Dan kepolisian biasa sebenarnya lihat senjata atau lihat apa, latihan dan sebagainya. Tapi ketika diutus atau ditugaskan di Aceh, itu kan berhadapan langsung. Ketika itu masih gamnya masih ramai dan seterusnya. Ya. Dia melihat salah satu kawannya berlumuran darah di pangkuannya. Apa efeknya? Gangguan jiwa setelah itu. Ya, kena gangguan jiwa padahal setiap harinya megang senjata dan seterusnya. Jadi jangan dikira para syuhada itu mudah atau menjadi orang yang mati syahid itu mudah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyaallah, rahimahumullah. Kemudian golongan yang keempat tadi apa? Orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh ini siapa? Di antaranya orang-orang saleh kita tidak menyebut nama tapi sifatnya seperti yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin." Hendaknya kalian tetap menjaga salat malam. Kenapa? Karena salat malam itu adalah kebiasaan orang saleh, bukan bergadang malam, tapi salat malam adalah kebiasaan orang saleh. Mereka lah mun'am atau mun'am alaihim, yang mendapatkan nikmat berada di jalan yang lurus. Dan sebenarnya sadar atau tidak, ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, jalan siapa yang kita minta? Jalan Fir'aun kah? Atau jalan Qarun kah? Atau jalan Haman kah? Atau siapa? Masyaallah, al-ikhwah rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kejujuran dalam mengikuti agama yang mulia ini. Dan jangan takut ketika Allah Subhanahu wa taala lihat kejujuran kita dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala telah janjikan dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian apa? Kemudahan. Banyak pun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya apa? Kemudahan. Ya. Kemudahan. Sebahagiannya kita pahami, sebahagiannya tidak kita pahami. Di antara hikmah berpuasa misalnya, puasa Ramadan secara khusus. Ya, yang kita dapati puasa Ramadan adalah proses detoksifikasi atau pembuangan racun. Tidak mau kita puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid atau 3 hari setiap bulannya, dipaksa untuk puasa di bulan Ramadan. Apakah pemaksaan ini tujuannya tidak baik? Yuridullahu bikumul yusra. Allah Subhanahu wa taala inginkan kemudahan bagi kalian. Dengan puasa ini, secara zahirnya, secara fisiknya, apa yang dilakukan oleh puasa? Dicuci ulang organ tubuh kita. Maka ketika puasa, ya betul-betul berpuasa. Ketika berbuka, digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, buka puasa dengan apa? Buka puasa dengan apa? Kurma. Kalau tidak ada air kira-kira ada atau enggak? Kalau masalah ditambah es, ditambah teh, itu siapa yang salah sebenarnya? Itu teh namanya, bukan air. Jadi penyakitnya datang gula lah, setelah itu diabetes, setelah dan seterusnya. Yang disalahkan siapa? Bukan menu buka puasanya, memang kita yang tidak mencontoh puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma buka puasanya kurma,
Kalau tidak ada air, hasawat minal ma, diteguk air beberapa teguk saja, itu bersih organ tubuh kita. Ya, bersih organ tubuh kita. Tapi kalau setelah itu makan ini lagi, pulang tarawih makan ini lagi, ini sebenarnya Allah Ta'ala alam puasa atau membalikkan hari. Yang tadinya ada makan siang, diputar ke malam makannya jadi setelah tarawih. Kapan pembersihannya kalau seperti itu? Begitu dengan sholat. Kita saja yang tidak tahu hikmahnya. Semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan kita. Semua ibadah yang kita lakukan demi kebaikan kita. Ini yang yang istrinya hamil pergi ke bidan sebelum melahirkan atau sudah kandungan besar, biasanya disarankan sama bidannya sujud yang lama dan seterusnya. Nah, sujud lama biar posisi bayinya siap lahir dan seterusnya, mudah-mudahan tidak susah. Sujud yang lama ngapain kalau nggak sholat? Mending sholat, sujud lama-lama kan enak. Ada nilai ibadahnya, ada nilai sehatnya. Masyaallah. Alaihi rahimahumullah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi kalau kita terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini dan meyakini setiap apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, akan kita dapati bahwasanya agama ini benar-benar baik untuk kita. Tidak ada yang memberatkan kita. Beban yang mestinya dipikul lalu kita jinjing, berat atau tidak? Beban yang mestinya dipikul atau sawit lah, akan lebih paham. Posisi sawit, pohon sawit, kalau sudah posisinya diegrek tapi malah didodos, itu bagus atau tidak posisinya? Ini bisa Pak ya, tetap didodos, nggak bisa. Ini udah berapa meter tingginya, mestinya diegrek tapi dia malah didodosnya. Bahaya kan, susah dan bahaya. Ya, begitu dengan beban-beban syariat. Kalau kita tahu atau terus mempelajari cara memikulnya, maka beban-beban itu malah terasa nikmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan qurratu ain, apa bahasa Indonesianya itu? Penyejuk pandanganku di mana? Dalam sholat. Artinya apa? Suka dengan sholat, lama-lama dengan sholat. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal sholat itu kata dasarnya apa? Atau syariat secara umum, taklif, beban. Ada beban sholat, ada beban puasa, ada beban haji, ada beban umroh. Beban haji misalnya ataupun umroh, berapa biaya umroh? 25, 30 juta, mahal atau enggak? Ada tiket umroh sebelah sini 25 juta, sebelahnya iPhone berapa sekarang yang mahal? Anak muda yang tahu. iPhone Pro 13, 14, harganya segitu juga. Milih iPhone atau milih umroh? Umroh kalau udah tua Pak, kalau anak muda belum tentu. iPhone lebih bergaya dan seterusnya. Masyaallah, alaihi rahimahumullah. Karena memang ibadah haji dan ataupun umroh adalah ibadah para pencinta. Ibadah para pencinta ini namanya cinta. Lautan di seberangi, gunung di daki. Iya Pak, udahnya gimana dulu? Dan sampai hari ini kan, alhamdulillah. Ya, istrinya hamil, minta belikan ini, adanya di pelosok negeri sana misalnya, itu disabar-sabarkan atau diusahakan atau dimarahin? Cintanya.
Begitu dengan ibadah haji dan ataupun umroh. Nampaknya berat, tapi kalau pencinta ibadah pencinta datangnya kemana? Di masjid rumah Allah, di sana Ka'bah rumah Allah. Apa bedanya? Apa bedanya? Di sini bisa berdoa, di sana bisa berdoa. Tapi yang besar kemungkinan mustajab doanya di mana? Di sana. Makanya itu tadi ibadah mencinta, apapun dikorbankan. Apapun dikorbankan untuk bisa mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah Al-Haram, Ka'bah Musyarrafah. Masyaallah rahimakumullah. Jadi zahirnya dia beban. Tapi beban ini seperti hanya orang-orang tua kita yang biasa di kebun dan seterusnya. Istirahatkan coba di rumah, nggak usah ngapa-ngapain, bapak duduk aja. Pagi nanti siapkan teh, siangnya siapkan makan, malamnya nanti bapak terserah apa, martabak oke, besok kayak gitu lagi. Kira-kira 1 pekan aja, bapaknya jadi apa? Hah? Orang tuanya yang biasa kerja di kebun tadi, kalau dimanja seperti itu jadi apa? Jadi sakit. Kalau tidak percaya coba. Jadi bukan enak. Cita-citanya ingin santai dan seterusnya. Orang yang terbiasa bekerja tiba-tiba di non job kan stres. Ya, karena dia biasanya bekerja. Masyaallah, alaihi. Dan kita disadari atau tidak sedang bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa pekerjaannya? Ya sholat, ya puasa, ya ibadah, zakat dan seterusnya yang lain. Tapi ibadahnya untuk siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sebenarnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Bahkan teori ini, kaidah ini masuk ketika kita membantu orang lain, menolong orang lain. Ada janda miskin, janda yang membutuhkan, kita bantu. Sebenarnya yang kita bantu siapa? Diri kita sendiri. Ya, janda itu mampu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berbuat baik. Kebaikan tadi untuk siapa? Kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Maka itu ma'asyiral rahimakumullah, hendaknya kita berusaha jangan pernah merasa berjasa ketika melakukan kebaikan. Termasuk ketika melakukan ibadah, jangan pernah merasa berjasa. Ibadah yang mampu kita lakukan sebenarnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Jangankan yang menginginkan akhirat, yang menginginkan dunia saja dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesudahannya berbeda, derajatnya berbeda, tingkatannya berbeda. Yang menginginkan akhirat tentu lebih tinggi derajatnya. Ma'asyiral ikhwat rahimakumullah. Selanjutnya berkaitan dengan niat ini, kita disuguhkan dengan ungkapan-ungkapan salaf. Oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Beliau bawakan dari ungkapan Ibn Rajab rahimahullah di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Di antaranya ungkapan Yahya ibn Abi Katsir. Beliau mengatakan ta'allamun niyyah. Belajarlah tentang niat, pelajari niat. Kenapa? Fa innaha ablahu minal amal, karena niat itu lebih cepat sampai daripada amal. Ya, niatnya ada tapi belum melakukan. Sudah ditulis kebaikan atau belum? Sudah ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilakukan, al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Perbuatan baik tadi akan dinilai 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan yang lainnya dari Zubayd al-Yami. Dia mengatakan inni la ahabbu an takuna li niyyati fi kulli syai'. Aku sangat menginginkan niat baik menyertai setiap kegiatanku. Hatta fi ta'ami wasyarab, sampai ketika aku makan dan minum.
Wa anhu, dia juga mengatakan, inwi fi kulli syai' turidu al khaira. Niatkan, tadi mengisahkan tentang kehidupan dia sendiri. Sekarang dia berwasiat, mengajak, niatkan kebaikan dalam setiap hal yang kau inginkan. Niatkan kebaikan dalam setiap hal yang kau inginkan. Hatta khurujuka ilal kunasa, sampai ketika engkau keluar ingin nyapu sampah, niatkan kebaikan di dalamnya. Asyirah alaihi rahimakumullah. Daud At-Ta'i rahimahullah mengatakan, ra'aitul khaira kullah, aku perhatikan semua kebaikan. Innama yajma'uhu husnun niyyah. Ternyata simpul dari kebaikan itu ada pada apa? Niat yang baik atau niat yang benar. Wa kafaka bihi khairan, dan cukup niat yang baik itu menjadi kebaikan untukmu. In lam tansab, meskipun engkau belum melakukan atau belum bersusah payah melakukan amalnya. Jadi niat saja sudah mendatangkan banyak kebaikan. Masyaallah, alaihi rahimakumullah. Diukul lagi kajian. Iya, iya, iya. Tengok nanti. Di rumah tak apa, insyaallah. Yang belum puasa gitu. Insyaallah. Salam. Ma'asyira alaihi rahimakumullah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidak ada yang lebih sulit bagiku untuk aku perbaiki kecuali niatku. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya. Niat ini kadang bolak-balik. Ya, niat ini kadang bolak-balik. Yusuf ibn Asbaq mengatakan, takhlisun niyyah min fasadiha ashaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad. Memurnikan niat ataupun membersihkan niat dari kerusakan, niat yang rusak, itu lebih sulit daripada terus berijtihad, terus berusaha beramal. Artinya memurnikan niat, memperbaiki niat, dan insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Meskipun para ulama tadi menyebutkan sulit, tapi akan mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam urusan kami, akan kami tunjukkan. Tugas kita apa? Hanya menampakkan kesungguhan kita. Seberapa besar usahanya, semampu kita. Jangan melebihi kemampuan kita. Itu juga tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kita berusaha semampu kita. Yang memberikan hasilnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyira alaihi rahimakumullah. Kemudian Mutarrif bin Abdullah mengatakan, salahul qalbi bi salahil amal. Baiknya hati dengan baiknya amal. Kalau kita mau memperbaiki hati, caranya gimana? Perbaiki amal. Wa salahul amal bi salahin niyyah. Dan baiknya amal dengan baiknya niat. Artinya apa? Kalau kita mau memperbaiki amal tadi, apa yang mesti diperbaiki terlebih dahulu? Niatnya. Ya, yang mesti diperbaiki terlebih dahulu niatnya. Bahkan urusan nikah. Urusan nikah kadang niatnya, kenapa menikah? Kawan-kawan sekelas sudah pada nikah. Jadi niatnya apa? Bukan lillahi ta'ala, karena kawan-kawan sekelasnya, kawan-kawan seangkatannya sudah pada nikah.
Giliran yang tua, mohon maaf, kawan-kawan sekelasnya udah pada meninggal. Coba tanya sama dia siap meninggal atau belum? Anda mau ikut-ikutan. Jadi kalau nikah tadi ikut-ikutan, dan ikut-ikutan dilarang di dalam agama yang mulia ini. La takun imma'ah, jangan ikut-ikutan. La takun imma'ah, jangan ikut-ikutan. Kalau manusia baik, dia ikut jadi baik. Kalau manusia buruk, dia ikut jadi buruk. Tidak boleh. Kita harus punya prinsip, berpegang teguh terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan itu gambaran dari Nabi SAW gimana akhir zaman ini. Orang yang baik itu, orang yang saleh itu adalah orang yang tetap baik di lingkungan yang tidak baik. Orang yang tetap baik di lingkungan yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Itu yang kita ingat dari apa yang disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian hadis yang mulia ini, innamal a'malu binniyat. Sebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, innahu thuluthul ilmi. Hadis yang mulia ini sepertiga ilmu. Sepertiga ilmu. Dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan ungkapan beliau, usulul Islam taduru ala thalathati ahadits. Fondasi Islam asasnya dijelaskan dalam 3 hadis. Dijelaskan dalam 3 hadis. Karena itu para ulama menyarankan siapa yang mau menghafal hadis, kitab yang pertama dihafal Arba'in An-Nawawiyah. Kenapa? Di antara sebabnya yang kita pahami, 3 hadis ini ada di dalam Arba'in. 3 hadis ini ada di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Usulul Islam taduru ala thalathati ahadits. Usul Islam atau asas Islam ini berputar, porosnya ada pada 3 hadis. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sudah kita pelajari. Hadis yang kedua, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amal yang tidak sesuai dengan apa yang kami ajarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak ada landasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Hadis yang ketiga, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang ada antara keduanya mushtabihat, samar. Samar ini diapain? Lanjutan hadisnya kalau ingin menyelamatkan diri ditinggalkan. Ya, yang samar ini. Hukum makan buaya apa? Hah? Saya tidak tahu. Halal jelas, yang halal sudah jelas kan, ikan patin halal. Yang haram sudah jelas, bab 1 haram. Buaya? Ya, haram. Allah Ta'ala lah. Karena ada mazhab yang lain yang mengatakan membolehkannya. Masalahnya kalau ketemu buaya, kita yang halal sama buaya atau buaya yang halal sama kita? Masya Allah. Alaihi wa rahimakumullah. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang syubhat yang ada antara keduanya ditinggalkan. Nah, yang itu lanjutan dari hadisnya. Ini 3 landasan atau 3 hadis yang menjadi poros dari Islam. Penjelasannya ma'asyiral rahimakumullah. Syariat Islam ini tidak lepas dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam ini tidak lepas dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan dari takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah, meninggalkan larangan.
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang takwa. Dan takwa itu seperti apa? Yang menjalankan perintah, yang meninggalkan larangan. Syariat Islam di dalamnya ada perintah, ada larangan. Perintah mesti halal, termasuk makanan, perbuatan, amal, ibadah dan seterusnya. Jelas lakukan. Itu pun ada pengecualiannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kalian kepadanya, lakukan semampu kalian. Kalau masih mampu lakukan, kalau tidak mampu berarti tidak wajib. Berarti tidak harus. Dan mohon maaf, memanjangkan jenggot. Ada kemampuan atau tidak di situ? Jenggot itu bukan ditumbuhkan. Perintahnya pelihara kalau ada. Kalau tidak ada, tidak usah sibuk-sibuk menumbuhkannya. Kalau ada dijaga, dipelihara. Nah, sekarang kalau dipotong, menyelisihi perintah atau tidak? Ini harus jujur, karena ini nggak ganggu sebenarnya, ya, tidak mengganggu sebenarnya, tapi mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala. Lalu kenapa kita malu untuk menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan agama ini dengan apa? Dengan darah, dengan harta, dengan keringatnya dan seterusnya. Masyaallah rahimakumullah. Mana pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam akan nampak dalam kesehariannya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang katanya mencintai terhadap orang yang dicintainya pasti taat. Ya, pasti taat. Masyaallah rahimakumullah. Jadi yang halal jelas, termasuk yang diperintahkan tadi. Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang bentuknya makan ataupun ibadah dan seterusnya, pasti baik, halal. Kemudian yang ditinggalkan pasti tidak baik. Ya, makan babi jelas ya haram. Tapi itu orang itu makan babi sehat-sehat aja. Apa jawaban kita? Karena itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Alasan dilarangnya atau diharamkannya makan babi bukan karena cacing pitanya. Karena kalau dimasukkan dalam pemanggang di suhu sekian panasnya, itu cacingnya bisa mati atau enggak? Kalau mati dikeluarkan semuanya, babinya jadi halal atau enggak? Tetap aja haram. Dimasak apapun bentuknya, mau mati cacingnya, mau enggak cacingnya, tetap aja haram. Karena diharamkannya bukan hanya karena cacing kita tadi. Di antara yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, karena itu bahagian dari tasyabbuh dengan orang-orang musyrikin saat itu. Orang-orang musyrikin makan babi kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kebaikan di dalamnya. Jadi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak baik. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak baik. Ya. Contoh yang lain dalam kehidupan kita, kalau dulu takut takut durhaka dengan orang tua. Kalau dulu takut durhaka dengan orang tua, dan orang tua pun bisa dengan kekuatannya. Misalnya nggak pulang jam sekian, jangan harap bisa masuk rumah, kunci rumah. Habis itu tidurnya mana? Tunggulah depan rumah, ketok. Kalau anak-anak hari ini pergi ke rumah kawannya, Pak. Hati-hati ngancam anak. Kalau nggak pulang, jangan pulang sekalian. Nggak pulang deh. Kemudian nampak dalam kehidupannya sukses seterusnya. Belum selesai hidupnya. Karena durhaka terhadap orang tua termasuk adab yang disegerakan di dunia. Waliyadzubillah. Durhaka kepada orang tua, azab yang disegerakan di dunia. Tapi orang tua jangan menjadi sebab durhaka anak.
Orang tua jangan menjadi sebab durhakanya anak kepada mereka. Kok bisa orang tua menjadi sebab durhaka anak? Kadang orang tua tidak memahami anak. Maka ungkapan di antara ungkapan para pendidik itu, orang tua harus memahami. Orang tua berpengalaman jadi anak. Anak tidak pengalaman jadi orang tua. Betul atau tidak? Maka siapa yang harus mengerti siapa? Hah? Siapa yang harus mengerti siapa? Orang tua yang harus mengerti anak atau anak yang mengerti orang tua? Orang tua yang harus lebih banyak mengerti anak. Jangan diminta mengerti oleh anaknya. Bapak capek cari uang, nanti dia cari sendiri. Dan anak-anak sekarang Masya Allah, dengan mudahnya, dengan modal handphonenya, bikin ini, bikin itu, dapat dia duit. Gak ada alasan kita lagi mau marah-marah. Masya Allah, rahimahumullah. Karena bakti kepada orang tua itu menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar membalas kebaikan orang tua. Bukan sekedar membalas kebaikan orang tua. Artinya apa? Durhaka kepada orang tua pasti tidak baik. Cepat atau lambat pasti akan berbalas. Ya, cepat atau lambat pasti akan berbalas. Masyaallah rahimahumullah. Hanya saja seperti yang kita ingatkan tadi, jangan sampai orang tua menjadi penyebab kedurhakaan anaknya. Memang direncanakannya anaknya itu durhaka, itu bahaya. Orang tua seperti itu. Ya, dipaksa anaknya ikut ini, dipaksa ikut itu, tidak boleh. Masyaallah, rahimahumullah. Anak itu boleh dipukul kapan? Anak itu boleh dipukul kapan? Umur 10 tahun tidak sholat. Ini umur 7 tahun tidak mandi, dipukul. Ada enggak di sini? Kenapa tidak mandi? Dipukul. Mandi wajib. Anak umur 7 tahun mandi wajib atau enggak? Paling biar harum aja kan? Mandi wajib belum itu mandi wajib. Hukum mandi enggak wajib juga. Jadi orang tua harus mengerti di posisi anak yang 10 tahun tidak puasa dipukul atau enggak? Sepanjang yang kita pelajari enggak. Tapi kalau enggak sholat dia dipukul. Itu pun dengan proses dari umur 7 tahun sudah diingatkan, sudah diajarkan. 7, 8, 9, 10, 3 tahun pembiasaannya. Umur 10 tahun belum juga terbiasa pukul. Pukulnya dengan duit enggak. Itu betul-betul dipukul. Tapi jalankan prosesnya. Ya, jalankan proses dari umur 7 tahun tadi sudah dengan pembiasaan. Masyaallah, rahimahumullah. Jadi jangan menjadi penyebab anaknya tidak qobliyah ba'diyah dipukul. Qobliyah ba'diyah paham ya? Sholat sunnah sebelum dan setelah. Pulang anaknya ditanya tadi sholat ba'diyah enggak, dipukul. Nah ini menyebabkan kedurhakaan. Yang jelas amalnya kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kita yang lebih butuh dengan amal itu, masyaallah rahimahumullah, anak kita bersih. Sampai ada kotoran-kotoran dosa yang mereka lakukan. Kita lebih tua, lebih mendahului mereka dalam melakukan dosa dan keburukan. Maka kita yang lebih butuh. Bahkan seperti ini, masyaallah rahimahumullah, ada anak yang dibilangin sekali tidak paham, 2 kali tidak paham, 3 kali tidak paham. Diapain anak itu bagusnya? Dan diingatkan tiap hari tidak juga paham. Coba kembalikan perkataan itu kepada kita. Sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Malas juga salat. Kadang fisiknya datang, pikirannya kemana? Padahal tujuan sholat itu apa? Aqimis sholata bidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku kata Allah Subhanahu wa taala, biar bisa ingat kepada Allah. Sarana lebih fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Ya, perkataan tadi lebih layak untuk kita diingatkan sekali, 2 kali, tapi nggak paham-paham. Siapa sebenarnya nggak paham?
Kita yang lebih tidak paham dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan anak-anak kita. Anak-anak kita itu ma'asyiral rahimakumullah adalah sarana untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan pahala. Lalu kita didik dengan baik, dia menjadi salah satu amalan yang tidak terputus. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau mati keturunan Adam alaihissalam, terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya apa? Awaladin salihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakannya. Bukan anak yang soleh saja. Dan soleh untuk diri sendiri. Tidak, anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi dari kecil itu yang kita ajarkan. Gimana anak soleh, gimana anak kita terbiasa mendoakan kita. Masyaallah, rahimahumullah. Jadi sarana ini, fasilitas ini, pergunakanlah sebagai fasilitas. Pergunakanlah sebagai fasilitas. Suami, fasilitas untuk mendapatkan surga bagi para istri. Enak jadi wanita itu. Disebutkan dalam satu ungkapan para ulama, wanita solehah atau wanita salafiyah itu seperti apa sifatnya? Wanita lebih mudah membahasnya. Seperti apa sifatnya? Wanita solehah atau wanita salafiyah itu ayyuma imra'atin, wanita manapun, salat khamsaha, salatnya 5 waktu aja. Shamat syahraha, puasanya bulan Ramadan aja. Hafizat farjaha, dijaga kemaluannya. Kemudian apa yang berat itu? Ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Apa ganjarannya? Qilalaha, akan dikatakan kepadanya masuk surga dari pintu mana saja. Kira-kira dari 4 hal ini mana yang paling berat, Bu? Salat 5 waktu aja. Tidak ada qobliyah ba'diyah. Kalaupun ditambah, alhamdulillah, kebaikan. Puasa Ramadan saja. Dan puasa Ramadan pun banyak pahala yang didapat oleh para wanita ketika menyediakan berbuka ataupun sahur untuk keluarganya. Kemudian menjaga kemaluannya. Biasanya yang paling berat mana? Taat kepada suaminya. Maka kalau di rumah, suami posisikanlah sebagai sarana mengantarkan ibu-ibu ke surga. Jangan diatur-atur suaminya. Biar suaminya yang mengatur, biar suaminya yang ditaati. Jangan suami yang taat kepada istri. Suami juga harus paham bahwasanya surga suami bukan di telapak kaki istri. Kalau tidak percaya silahkan lihat telapaknya. Gak akan kita jumpai surga suami ada di telapak kaki istri. Tapi surga suami ada pada siapa? Ibunya. Ada pada orang tuanya. Ibunya perempuan juga. Ya, jadi alurnya harus benar. Alurnya harus benar. Masyaallah, rahimahullah. Kembali pada pembahasan tadi. Agama ini di dalamnya ada perintah, ada larangan. Itu masuk dalam hadis Nu'man ibn Bashir, innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Kemudian zahir dari perintah dan larangan ini, cara melakukannya yang diterima hanyalah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadisnya tadi? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Apa hadisnya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapapun yang melakukan satu amal tidak ada dasarnya dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalnya tertolak. Mengamalkan apa tadi? Mengamalkan perintah dan larangan. Larangan amalannya apa? Ditinggalkan. Ada yang meninggalkan larangan Allah, tapi bukan karena Allah dapat pahala atau tidak. Karena itu di dalam definisi takwa yang lainnya disebutkan oleh Talq bin Habib atau Habib bin Talq bin Habib. Dia mengatakan apa? Ketika ditanya jamin lana takwa, sebutkan definisi yang indah tentang takwa. Dia mengatakan apa?
an ta'budallah ala nurin minallah raja'an thawabillah. Engkau ibadahi Allah dengan cahaya atau cara yang diinginkan oleh Allah. Gimana cara yang diinginkan oleh Allah? Cara yang diajarkan oleh nabinya. Kemudian apa setelah mengibadahi Allah, apa yang diinginkan? Raja'an thawabillah, mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala. Jangan bilang aku tidak butuh, jangan. Kemudian lanjutannya apa? Allah ta'sillah, engkau tidak memaksiati Allah ala nurin minallah. Kenapa tidak bermaksiat kepada Allah? Atau dengan cara apa tidak bermaksiat dengan Allah? Dengan cara yang diinginkan oleh Allah. Ada yang tidak bermaksiat dengan Allah, alasannya apa? Karena takut manusia, karena malu manusia, karena ini, karena itu. Nanti gak enak dan seterusnya. Satu sisi ada bagusnya, tapi tidak tepat. Mestinya meninggalkan larangan Allah. Kenapa? Khifata iqabillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah lebih ditakuti daripada ataupun azab manusia. Azab Allah Subhanahu wa taala lebih ditakuti daripada azab manusia. Ini bahagian yang kedua. Zahir dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala mesti ada kesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai pasti tertolak. Kalau tidak sesuai pasti tertolak. Kemudian yang ketiga, ini yang penjelasan dari apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i tadi, sepertiga dari agama ini atau sepertiga dari ilmu. Zahirnya tadi ditunjukkan dengan hadis Aisyah, batinnya ibadah yang kita lakukan itu mesti ada landasan batinnya, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ada yang sholat malam tapi niatnya apa nama penyakitnya, dia nggak bisa tidur malam. Ada ya, insomnia ya. Ada lagi sel darah putih itu apa namanya, macam-macam penyakitnya. Kemudian obatnya apa? Ternyata dengan sholat malam atau puasa. Yang memiliki gangguan pencernaan, yang memiliki ini itu obatnya puasa. Lalu dia puasa. Apa tujuannya puasa? Supaya sembuh dari sakitnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau itu niatnya, itu aja didapatnya. Pahalanya enggak dapat. Di sini penjelasan dari sepertiga. Di sini penjelasan dari sepertiga tadi. Masyaallah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari betul-betul bermanfaat. Manfaatnya dari apa yang kita pelajari adalah dimudahkan untuk mengamalkannya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Dan terus meminta kepada Allah agar diajarkan apa-apa yang bermanfaat untuk kita. Wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman tanfa'una bihi. Kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketakwaan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia ini adalah hal yang paling banyak mengantarkan umat manusia ke surga Allah Jalla fi'ula. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa an wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa an. Seperti hanya kita pelajari tadi apa? Salahun niyah. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul diberikan niat yang baik, agar diajarkan terus bagaimana cara berniat yang benar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Mohon maaf atas salah dan silap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.